Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi dengan judul Ekologi Spiritual Kontemporer, menelaah kembali rahmatan lil alamin sebagai cetak biru perlindungan satwa dan respons terhadap krisis ekologi Indonesia. Berdasarkan telaah kitab Rahmatan lil Alamin karya Said bin Ali Al-Qahtani. Selanjutnya, redefinisi seluruh alam dalam teologi Islam, di mana manusia diberi amanah sebagai khalifah di bumi, yaitu bukan penguasa absolut, dan dengan kehadiran kenabian membawa keseimbangan ekologis yang mengikat perilaku manusia terhadap flora dan fauna. Dalam tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab menyebutkan bahwa rahmat Nabi Muhammad SAW tidak terbatas pada relasi kemanusiaan, melainkan mencakup keadilan dalam keseimbangan bagi seluruh makhluk hidup di alam semesta. Sedangkan dalam tafsir Tobari menyebutkan bahwa segala bentuk kezaliman terhadap satwa secara fundamental bertentangan dengan tujuan utama diutusnya Nabi sebagai pembawa rahmat. Selanjutnya, triad keseimbangan rahmat, di mana rahmat lil alamin termasuk dimensi etis, dimensi teologis, dan dimensi ekologis. Yang pertama, dimensi etis, yaitu aktualisasi perilaku, nilai spiritual yang menuntut tindakan nyata berupa kasih sayang, kepedulian, dan kelembutan terhadap sesama makhluk. Selanjutnya, dimensi teologis menyebutkan bahwa manifestasi sifat ilahi, rahmat bukan sekadar konsep abstrak, melainkan aktualisasi dari Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dimensi ekologis, yaitu perlindungan harmoni, di mana ajaran membawa kemaslahatan, pencegahan eksploitasi, dan menjaga keseimbangan rantai kehidupan. Adapun paradoks faktik antara teori versus realitas, di mana ideal teologisnya Islam memiliki landasan teoretis paling kuat tentang etika perlakuan terhadap hewan sebagai bagian dari ajaran rahmat universal, yaitu makhluk hidup tidak boleh dieksploitasi secara tidak adil. Tetapi ada krisis di Indonesia, darurat kekerasan, yaitu fenomena animal abuse yang marak menunjukkan rendahnya empati sosial, dan juga sindikat perdagangan ilegal dan perburuan kawasan konservasi atau satwa kehilangan habitat akibat deforestasi dan diburu demi motif ekonomi semata. Selanjutnya, anatomi krisis satwa liar. Akar masalahnya yaitu motif ekonomi dan kemiskinan, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kesadaran etika. Selanjutnya, manifestasinya perdagangan satwa lintas negara, kekerasan domestik terhadap hewan, dan perburuan liar di kawasan konservasi. Dengan dampak ekologisnya, gangguan rantai makanan dan akselerasi kepunahan spesies, sosial kriminal atau penguatan jaringan kejahatan terorganisir, dan juga degradasi empati manusia atau masyarakat yang berkorelasi langsung dengan potensi kekerasan terhadap sesama manusia. Nah, di sini ada solusi normatif, yaitu menggali rekam jejak kenabian Nabi Muhammad SAW. Metodologi yang digunakan di sini yaitu analisis konten terhadap hadis-hadis sahih yang terhimpun bukti konkret manifestasi kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap satwa, yaitu hewan ternak, burung-burung, dan satwa liar. Tujuan strategisnya yaitu mereplikasi nilai teks kuno ini menjadi landasan etika kontemporer yang integratif dengan kebijakan publik, di mana pendekatan ini memberikan dasar normatif yang tak terbantahkan bagi masyarakat mayoritas muslim. Pilar utama, pengakuan atas psikologi dan emosi satwa. Penghormatan psikologis. Adapun kisah Nabi Muhammad SAW secara tegas menegur sahabat yang mengambil anak burung dari sarangnya, menyebabkan induk burung tersebut terbang gelisah. Prinsipnya, satwa memiliki ikatan psikologis. Mereka bukan objek mati, melainkan makhluk yang merasakan kehilangan dan kepanikan. Yang kedua yaitu penghormatan emosional. Dari kisah Nabi yang menenangkan seekor unta menangis akibat dibebani pekerjaan berat dan kekurangan makanan, lalu memperingatkan pemiliknya untuk bertakwa kepada Allah. Dengan prinsip, kepemilikan manusia atas hewan dibatasi oleh kewajiban moral untuk menjaga kesejahteraan emosional dan juga fisiknya. Selanjutnya, pilar kedua tentang nilai spiritual dari aksi mikroekologis. Aksi fisik yaitu memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan di tengah gurun.
Selanjutnya, konsekuensi spiritual yaitu pengampunan dosa secara penuh dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada setiap hati yang basah atau makhluk hidup terdapat pahala jika ia melakukan kebaikan. Selanjutnya, pilar ketiga yaitu kekerasan sebagai pelanggaran spiritual berat. Seperti kasus kucing, faktanya hadis seorang wanita masuk neraka karena mengurung seekor kucing tanpa memberinya makanan dan tidak melepaskannya untuk mencari makan sendiri. Konklusinya yaitu menahan kebebasan satwa tanpa menjamin kesejahteraannya adalah dosa besar. Yang kedua yaitu eksploitasi dan permainan atau menjadi target lemparan. Faktanya hadis Rasulullah menyatakan bahwa melaknat siapa saja yang menjadikan makhluk hidup sebagai sasaran latihan, memanah atau permainan. Konklusinya, pemanfaatan hewan untuk hiburan yang menyakiti atau menyiksa itu dilarang keras secara mutlak. Pilar keempat yaitu etika berlapis dalam pemanfaatan hewan. Islam mengizinkan pemanfaatan hewan untuk kebutuhan, namun membatasi prosesnya dengan protokol etika yang ketat. Proses welas asih, yang pertama pratindakan atau kondisi psikologis, seperti penyembelihan hewan. Yang pertama, pisau harus diasah tajam, menjauhi dari pandangan hewan. Senjata tajam harus disembunyikan agar hewan tidak mengalami stres sebelum disembelih. Yang kedua, tindakan eksekusi fisik atau penyembelihan wajib dilakukan dengan cara terbaik dan secepat mungkin, menggunakan alat yang sangat tajam untuk meminimalisir rasa sakit. Yang ketiga, tujuan atau justifikasi moral. Membunuh satwa bahkan burung kecil tanpa alasan yang sah seperti untuk sekedar olahraga atau permainan akan dituntut pertanggungjawabannya di hari akhir nanti. Ada pula matriks komparasi yaitu pemanfaatan sah versus eksploitasi. Pemanfaatan sah yaitu dengan niat tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan atau utilitas yang dibenarkan syariat dengan metode meminimalkan penderitaan dan memenuhi hak dasar hewan dengan dampak menjaga keseimbangan ekologi dan mendatangkan pahala. Sedangkan eksploitasi itu dengan niat motif ekonomi berlebihan seperti perdagangan satwa ilegal, hiburan, dan juga keserakahan. Dengan metode menyakiti fisik, memisahkan induk dari anak, menelantarkan, dan lain sebagainya. Sedangkan dampak dan konsekuensinya memicu kepunahan spesies, degradasi moral, ancaman, dan dosa besar. Selanjutnya, maqasidus syariah, kesejahteraan satwa sebagai fondasi hukum. Di mana maqasidus syariah yaitu tujuan utama syariat Islam. Yang pertama, menjaga kehidupan atau hifdzun nafas, dan yang kedua, mencegah kerusakan ekologi atau darul mafasid. Nah, hal ini disebut sebagai etika dan kesejahteraan hewan atau animal welfare. Di mana perlakuan baik terhadap satwa bukan sekedar anjuran etis tambahan, melainkan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan hukum Islam dalam memelihara kehidupan alam semesta dan mencegah kerusakan massal. Selanjutnya, integrasi kontemporer dari konsep menuju aksi. Yang pertama, kebijakan publik dan hukum, yaitu memperkuat undang-undang anti perdagangan satwa liar dan regulasi perlindungan hewan domestik dengan menjadikannya sejalan dengan prinsip larangan eksploitasi dalam Islam. Yang kedua, edukasi sosial, yaitu membangun kurikulum empati ekologis berbasis nilai-nilai kenabian untuk memutus rantai degradasi moral dan animal abuse sejak dini. Yang ketiga yaitu kesadaran spiritual, yaitu mengutamakan isu konservasi alam dan perlindungan satwa dalam dakwah, khutbah, ataupun fatwa agama sebagai tanggung jawab keimanan yang mengikat. Kesejahteraan makhluk hidup adalah amanah. Kekerasan terhadap satwa adalah penyimpangan moral. Perlindungan terhadap mereka adalah bukti nyata keimanan. Rahmatan lil alamin bukan sekedar teori kemanusiaan. Ia adalah manifesto harmoni untuk seluruh alam raya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.